Halo teman-teman, selamat datang di ACC Youth. Jangan lupa untuk ikuti ibadah kami tiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi yang memiliki kerinduan untuk memberi, kalian bisa transfer ke account yang ada di sini. Dan juga kalau kalian keluar, jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak yang aman kepada orang yang lain. Terima kasih. Shalom jemaat ACC yang dikasihi Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kita mau memuji Tuhan dengan semangat yang baru. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Apakah kasih kami, cinta kami Tuhan tetap membara kepadamu Tuhan. Kami mau perbaharui Tuhan cinta kami kepadamu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat
duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan hidup kami tahun yang baru ini, Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami supaya berkenan di hadapan-Mu. Kami mau memperbarui komitmen kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau lebih lagi. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, beri kami hikmat dan wahyu untuk mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah online youth. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu tema yang berjudul When Jesus Say No. Tentu kita sebagai anak-anak muda pernah punya sebuah pengalaman. Yang pertama, mungkin doa-doa kita belum dijawab. Yang kedua, harapan kita kadangkala berbeda dengan apa yang kita terima. Tuhan tidak melewatkan kita dari setiap ujian dan pencobaan. Pada saat kita punya harapan, pada saat kita punya impian, pada saat kita punya doa-doa, dan doa-doa itu belum dijawab, bagaimana kita meresponi keadaan yang kita hadapi? When Jesus say no berbicara tentang ketika Tuhan, ketika keputusan Tuhan tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda menyikapi agar kita tetap berespon benar kepada
apa yang Tuhan putuskan. Tidak sedikit dari anak-anak muda pada saat Tuhan berkata tidak pada impiannya, pada harapannya, mereka menjadi kecewa, menjadi tawar hati. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang meninggalkan Tuhan, yang keluar daripada kehendak Allah. Ketika seorang anak muda mempunyai sebuah harapan, punya sebuah impian, dan impian itu tidak terlaksana, kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, ada beberapa kejadian bagaimana seorang siswa dari sebuah sekolah memutuskan untuk bunuh diri pada saat orang tuanya berkata tidak pada saat anak ini mengharapkan untuk membeli sebuah sepeda motor. Juga ada beberapa kejadian yang terjadi. Ada seorang anak yang pengen sekolah di satu sekolah favorit yang ada di Jawa Timur. Dan pada saat anak ini tidak bisa masuk ke sekolah, dia pulang, dia ambil seutas tali, dan dia gantung diri di kamar kos di mana dia tinggal. Sungguh satu hal yang sangat menyedihkan, satu peristiwa yang bisa menjadi pelajaran bagi setiap kita anak-anak muda, agar kita tidak melakukan atau mengulang kesalahan yang sama. When Jesus say no, ketika Tuhan berkata tidak kepada keinginan kita, selalu ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan tidak mau setiap kita anak-anak muda berespon salah pada saat Tuhan berkata tidak pada keinginan kita, pada harapan kita. Juga bagi anak-anak muda yang lagi jatuh cinta, pada saat Tuhan berkata tidak dengan pasangan hidup yang engkau harapkan, yang engkau rindukan, bagaimana responmu kepada keadaan yang terjadi? Apakah engkau memilih berkata ya kepada apa yang Tuhan mau? Atau engkau kecewa dan engkau meninggalkan Tuhan? Pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Yesus sendiri dan juga setiap hamba-hambanya yang ada di dalam firman Tuhan. Pada saat apa yang mereka harapkan atau rindukan tidak terjadi, bahkan di luar apa yang mereka mau, mereka tetap dapat berespon dengan benar. Sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai anak-anak muda berespon benar di tengah-tengah keadaan yang terjadi. Yang pertama kita mau belajar dari kehidupan Bapa kita di surga, yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri pernah punya sebuah keinginan, punya keharapan, punya impian. Namun kadangkala impian yang diharapkan, yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang Bapa mau. Di dalam Matius 26 ayat 39 dan 42 mengatakan demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk berdoa untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di saat Yesus harus melewati Getsemani, di saat Yesus harus menanggung dosa di atas kayu salib, Yesus pernah memiliki sebuah harapan. Ya Bapa,
Jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, pada saat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tidak seperti apa yang kita mau, ialah setiap hati kita berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. God will be done. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda, kita perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Total surrender. Kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya kita percaya dengan apapun yang Tuhan putuskan dalam kehidupan kita. God will be done. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Sama seperti apa yang Yesus teladani dalam hidup kita. Yesus mau sebagai anak-anaknya, kita pun mengambil satu keputusan yang sama. God will be done in my life. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup saya. Tuhan mau Allah yang ambil alih kehidupan kita. Waktu kita total surrender, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berkata dalam hati kita, kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Sebagai anak-anak muda, kita pasti punya harapan. Tuhan, aku pengen punya pasangan hidup yang dalam tanda kutip punya kriteria bla 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 bla. Namun dalam realitanya apa yang kita harapkan dan yang Tuhan berikan itu tidak sama. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Kalau apa yang Tuhan mau, itu yang terbaik bagi kita. Hal yang kedua yang harus kita tahu, kita harus percaya bahwa keputusan Tuhan atau rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita mau. Mazmur 37 katakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap melakukan bagian kita, melakukan yang baik. Kita tetap setia kepada Tuhan. Pada saat kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap melakukan bagian yang baik yang harus kita lakukan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hatimu. Jikalau itu sesuai dengan apa yang Tuhan Allah mau. Jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan dalam hidup kita dan rancangan kita buat hidup kita kadangkala tidak sama. Namun Tuhan mau setiap kita anak-anak muda memegang iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa apa yang kau putuskan dalam hidupku itu yang terbaik. Beberapa tahun yang lalu, saya punya seorang anak rohani. Dan dia berdoa untuk pasangan hidup yang dia inginkan, yang dia harapkan. Sampai suatu saat, Tuhan pertemukan anak muda ini, anak rohani ini,
dengan seorang pria. Ya, dia sudah sangat jatuh cinta dengan pria ini. Pada waktu dia datang ke saya katakan berdoa kepada Tuhan. Kadangkala kita melihat segala sesuatu dari apa yang dilihat secara kasat mata. Dia katakan ini yang terbaik buat aku. Kak, ini yang terbaik. Jadi pada saat itu dia sempat terpikir untuk dia jalan dulu dengan pria ini. Namun pada saat itu saya sempat memperingatkan untuk berdoa lebih dahulu. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan menetapkan untuk jalan dengan pria ini. Dan singkat cerita setelah beberapa waktu, dengan berat hati pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak berjalan dengan pasangan yang dia mau ini. Karena dia merasa Tuhan memberikan arahan, ya, dan juga dari kami sebagai mentor menyampaikan bahwa apa yang dia mau, pasangan yang dia inginkan, pasangan yang dia sudah harapkan ini bukanlah seperti yang Tuhan kehendaki. Singkat cerita, akhirnya dia memutuskan untuk tidak berjalan bersama dengan pria ini. Ada di dalam hatinya satu kekecewaan yang besar. Ada di dalam hatinya satu perasaan tidak terima. Namun dia belajar untuk mentaati Tuhan. Dia belajar untuk percaya. Dia belajar trust. Dia belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Setelah beberapa tahun, akhirnya Tuhan pertemukan anak rohani Tante Jane ini dengan seorang pria yang lain, yang takut akan Tuhan. Dan dalam kesempatan yang lain, pria yang dulunya adalah mantan daripada anak rohani Tante Jane ini juga bertemu dengan pasangan hidupnya. Ya, singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah mereka menikah, ya, anak rohani Tante Jane ini menikah dengan pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan, bukan yang di awal pertama kali itu. Dan beberapa tahun pada waktu Tante Jane bertemu, dia katakan, oh Tuhan, saya bersyukur. Dia katakan, saya bersyukur karena saya tidak jadi dapat dengan pria yang dahulunya dia harapkan. Ya, ternyata pria yang dulunya dia harapkan itu, dia sudah menikah dengan orang lain dan berakhir dengan perceraian. Waktu saya tanya, kenapa sampai hal itu terjadi? Ternyata pria yang dahulunya mantan, ya, tapi dia belum sempat sampai jalan begitu lama. Pria ini seringkali melakukan KDRT dengan pasangannya. Setelah beberapa tahun kemudian, anak rohani Tante Jane ini barulah dia menyadari bahwa pada saat dia berani melepaskan apa yang dia anggap baik dan mempercayai apa yang Tuhan sediakan, Tuhan pun memberikan kepada anak rohani Tante Jane ini pasangan hidup yang terbaik. Sampai hari ini dia berumah tangga dan sudah memiliki beberapa anak, dan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Pada saat Tuhan memberikan keputusan kepada anak wanita ini, ya, mungkin hatinya tidak terima. Dia kecewa, Tuhan kenapa?
Tuhan kenapa berikan wanita ini, pria ini menjadi pasangan hidupnya? Kenapa bukan pria yang lalu? Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, dia mendapatkan jawabannya. Seandainya dia tetap melanjutkan hubungan dengan pria yang lalu, mungkin dia adalah salah satu dari korban KDRT tadi. Tuhan adalah Tuhan yang tahu persis yang terbaik bagi kita anak-anaknya. When Jesus say no, ketika Tuhan berkata tidak, berarti Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau pikirkan. Karena itu pada saat Tuhan berkata tidak dengan apa yang kau inginkan, belajarlah trust Him. Belajarlah percaya kepada Dia. Belajarlah taat untuk berkata yes kepada apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kau kehendaki. Karena apa yang kau kehendaki kadangkala itu menipu. Apa yang kau kehendaki kadangkala hanya untuk memuaskan keinginan hatimu. Yesus mengajarkan kepada setiap kita anak-anaknya untuk percaya pada saat apa yang kita harapkan itu berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Hal yang ketiga, kalau engkau diperhadapkan pada satu situasi dan kondisi di mana Tuhan berkata tidak dalam hidupmu, dialah engkau tidak berdebat dengan Tuhan. Jangan berdebat dengan Tuhan. Ada satu kisah di mana dalam perjamuan kawin di Kana, ada seorang ibu, yaitu ibu Yesus sendiri, yang meminta kepada Yesus. Dia menyampaikan bahwa di situ mereka sedang kekurangan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur di dalam Yohanes 2 ayat 1, 5, 7, dan 9. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ada satu kisah bagaimana Tuhan Yesus, ya, di saat perjamuan kawin di Kana, ibunya berkata sama Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Namun pada saat itu, Yesus tidak langsung meluluskan permintaan ibunya. Apa yang dikatakan Yesus kepada ibunya? Ibu, waktuku belum tiba. Kadangkala apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung memberikan. Tidak secara instan Tuhan menyediakan buat kita. Di mata Tuhan, waktunya belum tiba. Ibu Yesus tidak berdebat dengan Yesus. Ibu Yesus tidak memaksa Yesus untuk melakukan atau membuat mujizat. Kita ketahui, ini adalah mujizat yang pertama kali yang Yesus buat. Mengubah air menjadi anggur. Ibu Yesus menantikan waktunya. Ibu Yesus hanya berpesan kepada pelayan, apa yang dia suruhkan kepadamu, lakukan. Dan pada saat Ibu Yesus taat, tidak memaksa, tidak berdebat dengan Yesus, di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Di tengah perjamuan kawin, Yesus membuat mujizat.
mengubah air menjadi anggur. Pada saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan belum memuluskan atau Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita perlukan. Kalau kalian sedang membutuhkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu, bahkan mungkin kalian sudah berdoa, bahkan sudah berpuasa, namun Yesus belum memberikan. Bukan berarti Yesus tidak sayang dengan kalian. Bukan berarti Yesus tidak memperhatikan hidup kalian. Tetapi Yesus punya waktu yang terbaik untuk menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kalian. Mungkin hari-hari ini kalian sedang berdoa bagi rumah tangga, keluarga kalian yang seperti kapal pecah, yang seringkali mengalami konflik-konflik yang tidak berkeputusan, terus berjalan dari tahun ke tahun, dan kalian sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum meluluskan doa kalian. Bukan berarti Tuhan tidak sayang keluarga kalian. Tetapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan sedang mengajarkan ketekunan di dalam hati kalian masing-masing. Untuk kalian terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Sampai pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga kalian. Atau mungkin kalian sedang berdoa untuk sebuah sekolah yang kalian harapkan, yang kalian inginkan. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Bukan di situ. Tuhan mau engkau ada di tempat yang lain. Apakah engkau mau berkata, biarlah Tuhan kehendakmu yang jadi. Keputusanmu Tuhan yang terlaksana. Tuhan mau setiap kita mengikuti setiap proses yang Tuhan mau kita lalui bersama dengan Tuhan. Setiap proses penantian untuk Tuhan menyatakan mujizat dan keajaiban dalam hidup kalian, itu mengajar kita, melatih kita untuk punya ketekunan. Sampai pada akhirnya ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Di dalam kisah firman Tuhan, ada 3 orang muda, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Pada waktu Raja Nebukadnezar meminta mereka menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ketika anak muda ini menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar. Namun bukan berarti setelah mereka menolak, mereka tidak melewati proses dapur api. Mereka harus ada di dalam dapur api. Namun ada satu pernyataan yang luar biasa yang keluar dari 3 anak muda ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Anak muda ini berkata, kalaupun Tuhan menolong, mereka tentu akan senang. Tetapi kalaupun tidak menolong, dia berkata, kami tidak akan menyembah patung dewa tuanku. Sekalipun mereka harus melewati dapur perapian yang menyala-nyala. Namun mereka mau tetap percaya kepada Tuhan.
Apapun yang Tuhan putuskan. Dan di situ kita melihat di akhir ceritanya, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Di akhir cerita daripada kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan 3 anak muda ini. Mereka tetap harus mengikuti proses ada di dalam dapur api. Mereka tidak keluar daripada dapur api yang menyala-nyala, tetapi mereka masuk di dalam dapur api itu, dan di situ kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan 3 anak muda ini. Bagaimana Tuhan dapat menyelamatkan 3 anak muda ini dari perapian yang menyala-nyala. Sekalipun mereka ada di dalam dapur api, tetapi nyala api tidak menghanguskan kehidupan mereka. Hari ini kita bisa belajar bagaimana pada saat Yesus berkata tidak dalam kehidupan kita. Di saat keputusan Tuhan dan keinginan kita tidak sama. Bahkan mungkin harapan kita dan impian kita tidak seperti yang Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu. Maukah kita tetap total surrender kepadanya? God will be done. Biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi dalam hidupku. Maukah kita tetap mempercayai Dia, trust Him. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita taat berkata, yes sir, ya Tuhan. Kita mau tetap taat di saat apa yang terjadi tidak sama, tidak seperti yang kita harapkan. Jangan pernah berdebat dengan Tuhan. Tetapi biarlah engkau berkata, ya Tuhan, aku mau taat. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan jangan keluar dari proses. Ikuti proses. In proses, dalam proses engkau akan dibentuk menjadi anak-anak muda. Yang kuat, yang tangguh di tengah-tengah kondisi keadaan apapun. Mungkin doa-doamu belum dijawab sama Tuhan. Mungkin keinginanmu belum diluluskan oleh Tuhan. Tetapi engkau tidak menjadi kecewa. Engkau tidak menjadi tawar hati. Engkau tidak menjadi pahit. Tetapi engkau percaya kalau engkau Tuhan izinkan melewati proses itu. Karena Tuhan punya rancangan jauh lebih baik daripada apa yang kau rancangkan. Amin. Percayalah setiap engkau anak-anak muda. Pada waktu engkau mendedikasikan, memberikan hidupmu, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengatur hidupmu. Bahkan di saat Tuhan berkata no, pada saat Tuhan berkata tidak dalam hidupmu, engkau tetap mau percaya. Engkau tetap mau taat. Engkau tetap melakukan bagianmu, berlaku setia. Melakukan yang baik, berlaku setia. Engkau mau taat, mengikuti proses yang harus engkau lewati. Maka saya percaya, engkau akan menjadi anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan. Luar biasa. Di tengah kondisi apapun, bahkan di saat Tuhan berkata say no dalam hidupmu. Engkau berkata, yes, karena engkau percaya rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kau pikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkau punya kehendak dan Tuhan mau
kami sepakat dengan kehendak-Mu. Ketika Engkau berkata tidak dalam hidup kami tidak menjadi kecewa, kami tidak menjadi tawar hati, kami tidak menjadi anak-anak muda yang keluar daripada panggilan-Mu. Tetapi biarlah kami berkata, yes. Biarlah kami berkata ya pada keputusan apapun dalam hidup kami. Karena kami percaya rancangan-Mu jauh lebih baik dalam hidup kami daripada apa yang kami pikirkan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda yang terhubung dalam ibadah online pagi hari ini. Seberapa banyak dari antara mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami satu situasi kondisi di mana doa-doa mereka belum dijawab. Harapan dan impian mereka tidak bahkan belum terlaksana dalam kehidupan mereka. Namun mereka mau tetap percaya kepadamu. Tidak meninggalkan Tuhan. Tidak keluar daripada rencana Tuhan. Mereka tetap melakukan yang baik. Tetap berlaku setia karena mereka percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap anak-anak muda yang ada dalam ibadah online pagi hari ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hati setiap kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak muda yang siap dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kehidupan dan karakter Tuhan dalam hidup setiap kami. Bagi engkau setiap anak-anak muda, angkat kedua tanganmu dan terimalah saat ini segala berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi engkau. Sehingga engkau menerima dengan utuh apa yang menjadi kehendak Allah, berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan